Selamat bertemu saudara-saudara pemirsa yang kekasih dimanapun Anda berada pada saat ini. Selamat bergabung kembali dalam pembelajaran kita tentang pernikahan dan keluarga melalui media online ini. Dalam pembahasan yang lalu, batas pembahasan kita ialah tentang rencana Allah untuk pernikahan adalah agar setiap laki-laki sepatutnya memiliki satu istri saja. Saudara-saudara, saat ini kita tiba pada pelajaran yaitu bahwa Allah juga memberkati mereka yang memiliki hidup lajang. Hal ini boleh kita pelajari dari 1 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 11, ayat 25 sampai dengan ayat 40. Saudara-saudaraku, kepada banyak orang Allah telah memberikan karunia pernikahan. Allah telah memperingatkan orang-orang yang belum menikah untuk menikah jika mereka tidak dapat mengendalikan hasrat seksual mereka. Kita boleh baca dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 9 di mana Rasul Paulus mengatakan, "Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu." Tetapi, saudara-saudaraku, pernikahan bukan untuk siapa saja. Allah sering menyetujui suatu periode lama atau seumur hidup untuk hidup lajang. Saudara-saudaraku, kitab 1 Korintus pasal 7 memberikan beberapa alasan mengapa seseorang bisa memilih untuk hidup lajang. Yang pertama ialah karena adanya karunia dan panggilan untuk hidup lajang. 1 Korintus pasal 7 ayat 7 menyatakan, "Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku," kata Rasul Paulus, "tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu." Alasan yang kedua mengapa seseorang bisa memilih untuk hidup lajang adalah krisis masa kini. Saudara-saudaraku, Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 26, "Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya." Alasan yang ketiga adalah pemahaman bahwa waktu dalam dunia ini singkat. Kita baca ringkasannya dikatakan dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 29 sampai dengan 31. "Karena mengingat bahwa dunia kita ini akan berlalu." Nah, alasan yang keempat, mengapa seseorang bisa memutuskan untuk hidup lajang? Karena komitmen untuk memberikan yang utuh kepada Allah. Bila mana kita baca dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 28, ayat 32 sampai 35, di sana dikatakan untuk menghindarkan kita dari kesusahan, supaya kita hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Sebaliknya, kalau orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Nah, alasan yang kelima, tidak adanya orang percaya yang diingini untuk dinikahi. Nah, hal ini boleh kita pelajari di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 39 dan 2 Korintus pasal 6 ayat 14 sampai ayat 18. Nah, inilah 5 alasan mengapa sebagian orang tidak perlu menikah atau memilih untuk hidup lajang. Saudara-saudaraku, hidup lajang bukanlah kehidupan kelas 2. Hal itu sepenuhnya disetujui dan diberkati oleh Allah. Setiap orang perlu diberi kesempatan untuk menerima atau menolak pernikahan. Mari kita baca dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 37,
Kemudian dari ayat 39 sampai 40. Kita baca dulu dalam ayat 37, dikatakan di sana, tetapi kalau ada seorang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin dalam hatinya dan benar-benar menguasai kemauannya, telah mengambil keputusan untuk tidak kawin dengan gadisnya, ia berbuat baik. Di dalam ayat 40 dikatakan, tetapi menurut pendapatku, kata Rasul Paulus, ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya. Saudara-saudaraku, sebagian orang yang tidak menikah merasa bahwa mereka tidak diberi pilihan. Mereka akan menikah tetapi belum mendapat kesempatan, atau mungkin mereka membiarkan kesempatan berlalu dan kini menyesalinya. Mungkin mereka bertanya-tanya apakah ada yang keliru dengan mereka karena orang lain belum memilih mereka untuk menikah. Namun saudara-saudaraku, Allah tidak heran atas kehidupan mereka. Dia memiliki tujuan untuk setiap orang. Saudara-saudaraku, pemirsa yang budiman, jika Anda lajang, tetaplah murni dan setia kepada Allah. Layanilah Tuhan dengan segenap hati Anda. Dalam pelajaran yang akan datang, kita akan mempelajari bagaimana memilih dan menemukan seorang pasangan hidup. Oleh sebab itu, tetaplah bersama dengan kami melalui pembelajaran online ini. Saudara-saudaraku, pelajaran yang berikut yang perlu kita ketahui adalah bahwa Allah memberi peraturan atau ordo untuk pernikahan dan keluarga. Hal ini kita boleh pelajari dari buku Efesus pasal 5 ayat 22 sampai dengan Efesus pasal 6 ayat 3. Juga terdapat dalam Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Saudara-saudaraku, pemirsa dan Bapak Ibu sekalian, peraturan atau ordo itu penting di dalam dunia yang Allah ciptakan. Allah memiliki rencana tentang peraturan untuk segala sesuatu. Allah memisahkan air dari daratan dan malam dari siang. Kita membutuhkan peraturan dalam alam dan peraturan dalam masyarakat, peraturan dalam setiap bangsa, dan peraturan dalam setiap keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Jika peraturan gagal diterapkan dalam keluarga, saudara-saudaraku, maka masyarakat berada dalam bahaya. Nah, oleh karena itu perlu kita ketahui bahwa Alkitab mengajarkan setidaknya 3 hal tentang rencana Allah untuk ordo atau peraturan dalam sebuah keluarga. Yang pertama, suami adalah kepala istri. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, suami dan istri itu adalah setara, tetapi mereka memiliki peranan yang berbeda, itu saja. Ingatlah akan kisah penciptaan. Adam dan Hawa dijadikan dalam gambar Allah. Keduanya diberi hak untuk memerintah atas bumi, dan keduanya harus menjawab kepada Allah atas dosa mereka. Tetapi Allah memberikan peran kepemimpinan kepada suami. Dia diciptakan pertama kali. Adamlah yang menamai binatang-binatang, dan Adam menunjukkan kepemimpinannya ketika memanggilnya perempuan dan memberinya nama Hawa. Allah memerintahkan para suami untuk mengikuti teladan Kristus sebagai seorang pemimpin yang mengasihi. Peraturan yang kedua yang penting dalam keluarga, bahwa istri harus tunduk kepada suaminya. Inilah yang dikatakan di dalam Alkitab. Peranan istri tidak lebih rendah daripada peranan suami, tetapi berbeda. Penundukan diri istri merupakan sikap hormat kepada suaminya dan kepemimpinannya dalam keluarga. Penundukan dirinya seperti penundukan gereja kepada Kristus.
Itulah respons atas kasih suaminya. Kita baca dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai dengan 24. Kita mulai dalam ayat 22 dikatakan, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan." Kita lanjutkan dalam ayat 23 dikatakan, "Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh." Kemudian dalam ayat 24 dikatakan, "Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu." Nah, peraturan yang ketiga atau ordo yang ketiga yang penting, bahwa suami maupun istri haruslah menghormati dan menaati orang tua mereka. Ini tentu mengaitkan generasi-generasi atau keturunan dalam keluarga. Anak-anak meniru orang tua mereka. Jika orang tua menghormati orang tua mereka, maka anak-anak yang melihat akan menghormati orang tua mereka sendiri. Itulah yang dikatakan sebuah perkataan bijak. Air mengalir ke bawah. Ya, air mengalir ke bawah. Perintah bagi anak-anak agar menghormati orang tua datang dengan suatu janji akan berkat Allah. Inilah yang dikatakan dalam Efesus pasal 6 ayat 2 sampai dengan ayat 3. "Hormatilah ayahmu dan ibumu," ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Di dalam ayat 3 dikatakan, "Supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi." Ringkasan rencana Allah untuk peraturan dalam keluarga ialah bahwa peraturan yang Allah berikan kepada keluarga serupa untuk semua peraturan. Hal itu berisi otoritas dan penundukan diri. Tetapi setiap orang dalam keluarga dibimbing oleh kasih, penghargaan, rasa hormat, dan kebaikan. Bapak, Ibu sekalian, dan saudara-saudara pemirsa yang budiman, sampai di sini dulu pembahasan kita. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Salam dan hormat dari kami. Amin.